Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat sekalian merenung, mengapa ada orang yang kehidupannya seolah senantiasa dilimpahi keberkahan? Mereka seringkali dianugerahi pengalaman-pengalaman istimewa yang terkadang sulit dijelaskan oleh nalar. Pribadi-pribadi inilah yang sering kita kenal sebagai wali Allah, para kekasih Allah yang perjalanan hidupnya syarat dengan keajaiban. Namun, apakah sebenarnya yang menjadi rahasia di balik semua anugerah tersebut? Apakah ini semata takdir, ataukah terdapat sebuah jalan yang dapat kita teladani? Selamat berjumpa kembali di channel inspiratif kita. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami lebih jauh samudra hikmah dari kehidupan para wali Allah. Kita tidak hanya akan menyimak kisah-kisah mereka, melainkan juga berupaya mengupas tabir rahasia di balik pengalaman spiritual dan keajaiban yang mereka saksikan. Rangkaian kisah nyata ini, yang dihimpun dari berbagai sumber dan riwayat terpercaya, diharapkan dapat membuka wawasan kita mengenai bagaimana kedekatan dengan Sang Maha Pencipta mampu menghadirkan keberkahan yang melampaui batas logika. Mari, siapkan diri untuk terinspirasi, dan semoga kita dapat menemukan kunci untuk meraih keberkahan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sangatlah penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu siapakah sejatinya yang dimaksud dengan wali Allah. Istilah wali Allah kerap kita dengar, namun pemahamannya terkadang masih belum sepenuhnya paham. Secara etimologis, wali bermakna teman dekat, pelindung, atau kekasih. Dengan demikian, wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang keimanan dan ketakwaan mereka yang istimewa menjadi sangat dekat dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan dalam surat Yunus ayat 62 hingga 63, Allah berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Ayat ini menggarisbawahi dua pilar utama kewalian, iman yang kokoh dan ketakwaan yang senantiasa terjaga. Mereka bukan hanya individu yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi juga tekun dalam melaksanakan amalan sunnah, memperbanyak zikir, dan senantiasa berupaya menyucikan hati. Semua dilandasi oleh cinta dan kerinduan kepada Allah. Mereka adalah insan-insan yang hidupnya diliputi keikhlasan, senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, dikenal sebagai muraqabah, dan berserah diri secara total kepadanya. Janji Allah bagi para walinya sungguh agung, kebahagiaan dan ketentraman di dunia, serta kemuliaan di akhirat. Mereka tidak diliputi kekhawatiran akan masa depan, tidak pula bersedih atas apa yang telah berlalu, karena hati mereka telah sepenuhnya bersandar kepada Allah. Kehidupan mereka menjadi teladan bagi kita, sebagai bukti bahwa kedekatan dengan Sang Pencipta adalah sumber segala ketenangan dan keberkahan. Bahkan, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa para nabi dan syuhada pun merasakan semacam kecemburuan positif terhadap kedudukan mulia para wali Allah di sisinya. Mukasyafah atau tersingkapnya rahasia-rahasia ilahi juga sering dianugerahkan Allah kepada mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai alam semesta dan misteri kehidupan. Nusantara, bumi pertiwi kita, khususnya tanah Jawa, sungguh diberkahi dengan kehadiran para penyebar syiar Islam yang kita kenal sebagai Wali Songo. Mereka bukan hanya pendakwah ulung, tetapi juga tokoh-tokoh yang kehidupannya dihiasi berbagai karomah atau peristiwa luar biasa sebagai manifestasi kasih sayang Allah. Salah satu yang sangat termasyhur adalah Sunan Giri. Sejak bayi, tanda-tanda keistimewaannya telah tampak. Dikisahkan, ketika beliau masih bayi dan bernama Joko Samudro, beliau dihanyutkan ke laut oleh kakeknya atas desakan permaisuri yang dilanda cemburu. Namun,
Dengan kuasa Allah, peti yang membawanya justru memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya inilah yang memandu para pelaut untuk menemukan beliau. Karomah ini seakan menjadi pertanda awal bahwa beliau akan mengemban peran besar dalam menerangi tanah Jawa dengan nur Islam. Saat dewasa, Sunan Giri dikenal sebagai ulama yang cerdas dan berwibawa. Peran beliau dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur sangatlah signifikan, terutama di masa ketika banyak penguasa lokal masih kuat memegang ajaran Hindu. Salah satu kisah yang menunjukkan bagaimana Allah melindunginya adalah ketika beliau berhasil lolos dari kejaran pasukan Raja Blambangan yang berupaya menghalangi dakwahnya. Dengan izin Allah, beliau dan para pengikutnya mampu mengecoh pasukan tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah senantiasa melindungi para kekasihnya. Beliau tidak hanya mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan, tetapi juga menciptakan banyak permainan anak-anak yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Sungguh cerdas metode dakwahnya. Kemudian ada pula Sunan Gresik atau yang lebih dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim. Beliau dianggap sebagai pelopor dakwah Islam di Jawa dan menjadi guru bagi banyak wali songo lainnya. Berbeda dengan Sunan Gresik yang lebih memilih jalur damai melalui perdagangan, pertanian, dan pendidikan. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan, peduli terhadap nasib rakyat kecil, dan piawai dalam mengambil hati masyarakat. Diceritakan bahwa beliau mengajarkan teknik bercocok tanam yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga hasil panen meningkat dan kesejahteraan mereka pun membaik. Melalui pendekatan sosial dan ekonomi inilah, ajaran Islam secara bertahap diterima oleh masyarakat yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Kebijaksanaan, kesalehan, dan akhlak mulia Sunan Gresik menjadi daya tarik utama yang membuat banyak orang memeluk Islam tanpa paksaan. Beliau membuktikan bahwa dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal atau dakwah melalui perbuatan nyata dan keteladanan. Para wali seperti Sunan Giri dan Sunan Gresik ini adalah bukti konkret bagaimana kedekatan dengan Allah tidak hanya mendatangkan karomah bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan kekuatan dan hikmah untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat luas. Jauh sebelum Wali Songo menjejakkan kaki di Nusantara, generasi awal Islam telah melahirkan banyak pribadi luar biasa. Kedekatan mereka dengan Allah menjadi sumber inspirasi abadi. Kisah-kisah mereka menunjukkan bahwa jalan menuju kewalian bersifat universal dapat dicapai oleh siapapun yang tulus dalam iman dan amalnya. Salah satu tokoh yang namanya senantiasa harum meskipun tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW adalah Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang tabi'in dari Yaman yang hidup dalam kesederhanaan, namun namanya begitu masyhur di kalangan penduduk langit. Kunci kemuliaan Uwais terletak pada baktinya yang tiada tara kepada ibundanya yang telah lanjut usia dan lumpuh. Beliau merawat sang ibu dengan penuh kasih sayang, memenuhi segala keinginannya, termasuk hasrat untuk menunaikan ibadah haji. Karena keterbatasan ekonomi, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Rasulullah SAW sendiri pernah menyebut nama Uwais kepada para sahabat dan menyatakan bahwa Uwais adalah seseorang yang apabila berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita rahasia besar keberkahan. Bakti yang tulus kepada orang tua, terutama ibu, merupakan salah satu pintu terlebar untuk meraih ridha Allah dan terkabulnya doa. Keikhlasan beliau dalam beramal jauh dari pandangan manusia, itulah yang mengangkat derajatnya begitu tinggi di sisi Allah. Selanjutnya, terdapat kisah Malik bin Dinar, seorang sufi yang terkenal karena pertobatannya yang tulus dan berbagai keajaiban yang kerap beliau alami. Sebelum menjadi ulama besar dan pribadi yang zuhud, Malik bin Dinar pernah terperangkap dalam kehidupan yang lalai. Namun, hidayah Allah menyentuh kalbunya dan beliau bertobat dengan kesungguhan hati.
Salah satu karomah beliau yang paling terkenal adalah ketika beliau sangat membutuhkan uang, lalu beliau berdoa kepada Allah. Tanpa disangka, muncul beberapa ikan dari laut, masing-masing membawa kepingan dinar emas di mulutnya. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa rezeki dan pertolongan Allah dapat datang dari arah yang tidak terduga bagi hambanya yang bertakwa dan berserah diri. Kisah Malik bin Dinar memberi kita harapan bahwa pintu tobat senantiasa terbuka dan kesungguhan untuk kembali kepada Allah akan mendatangkan berkah serta kemudahan dalam hidup. Ada pula tokoh lain yang tak kalah menginspirasi, yaitu Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Beliau dikenal karena doa-doanya yang mustajab dan pengalaman spiritualnya yang mendalam. Salah satu riwayat menyebutkan bagaimana beliau melalui pandangan mata batinnya atau kasyaf diperlihatkan kedudukan salah seorang temannya di surga, padahal temannya tersebut masih hidup. Terdapat pula kisah bagaimana Syekh Abdul Wahid bin Zaid berhasil mengajak seorang penyembah berhala yang sangat fanatik untuk memeluk Islam. Dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan doa yang tulus, beliau mampu menyentuh hati orang tersebut hingga akhirnya ia menerima Islam dan menjadi hamba yang saleh. Kisah-kisah semacam ini menunjukkan bahwa para wali Allah seringkali dianugerahi kemampuan spiritual dan pengalaman gaib yang melampaui manusia biasa. Ini bukanlah sesuatu yang mereka cari, melainkan kemuliaan dan tanda keistimewaan yang Allah berikan sebagai buah dari ketakwaan dan kedekatan mereka dengannya. Semua kisah ini, baik dari Uwais, Malik bin Dinar, maupun Syekh Abdul Wahid, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Inti dari kewalian adalah hati yang senantiasa terhubung dengan Allah, amal yang ikhlas, dan ketakwaan yang tidak pernah goyah. Kehadiran para wali Allah tidak hanya terbatas pada masa lampau atau di negeri-negeri yang jauh. Di era yang lebih modern pun, khususnya di tanah Jawa, dikenal banyak kiai, ulama, dan tokoh-tokoh saleh yang kehidupannya syarat dengan karomah dan keberkahan. Mereka menjadi bukti nyata janji Allah kepada para kekasihnya. Kisah-kisah mengenai mereka masih sering kita dengar dan menjadi sumber inspirasi, terutama di lingkungan pesantren. Nama-nama seperti Kiai Maksum Lasem, ayah dari Gus Maksum Lirboyo yang juga dikenal akan kewaliannya, Kiai Abbas Buntet Cirebon, dan Mbah Mangli Magelang adalah beberapa contoh dari sekian banyak ulama karismatik yang diyakini memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkeluh kesah, memohon doa, dan mencari solusi atas permasalahan hidup. Keberkahan senantiasa menyertai mereka dalam berbagai wujud. Salah satu kisah karomah yang sering dituturkan adalah tentang Mbah Mangli. Beliau adalah seorang ulama yang sangat sederhana dan dicintai oleh umatnya. Suatu ketika, ada tetangganya yang mengeluhkan tanamannya tidak tumbuh dengan subur. Dengan penuh kerendahan hati, Mbah Mangli mendoakan tanaman tersebut. Ajaibnya, tidak lama kemudian, tanaman itu menjadi sangat subur dan menghasilkan buah yang melimpah. Peristiwa semacam ini mungkin tampak sederhana, namun bagi mereka yang meyakini, ini adalah bukti nyata keberkahan yang Allah anugerahkan melalui tangan para walinya. Karomah seperti ini bukanlah untuk dipamerkan, melainkan sebagai tanda kasih sayang Allah dan untuk memperkuat iman orang-orang di sekitarnya. Riwayat lain yang juga sering terdengar di pesantren adalah mengenai doa para kiai sepuh yang mustajab. Banyak santri dan masyarakat yang merasakan secara langsung bagaimana doa-doa beliau membawa perubahan positif dalam kehidupan, memberikan ketenangan, atau menyelesaikan masalah yang pelik. Hal ini menunjukkan bahwa keberkahan seorang wali tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga meluas kepada orang-orang di sekelilingnya. Kehidupan mereka yang dipenuhi zikir, ibadah, dan kepasrahan total kepada Allah menjadikan mereka laksana saluran rahmat dan keberkahan bagi umat. Yang perlu kita ingat,
Karomah-karomah ini bukanlah tujuan utama para wali. Fokus mereka hanya satu, mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah. Keajaiban-keajaiban tersebut hanyalah bonus atau buah dari ketakwaan mereka. Kisah-kisah para wali di zaman modern ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pintu untuk mendekat kepada Allah senantiasa terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh, dan keberkahannya selalu menyertai mereka yang Dia cintai. Setelah kita menyimak berbagai kisah menakjubkan para wali Allah, mulai dari Wali Songo, generasi awal Islam, hingga para kiai di era kontemporer, mungkin timbul sebuah pertanyaan besar dalam benak kita. Apakah sesungguhnya rahasia di balik semua pengalaman spiritual dan keajaiban hidup yang mereka alami? Adakah resep khusus atau amalan rahasia yang hanya mereka ketahui? Sejatinya, jika kita cermati dengan saksama, benang merah yang menghubungkan semua kisah tersebut sangatlah jelas dan sederhana, namun acap kali sulit untuk kita laksanakan secara konsisten. Rahasia terbesarnya adalah kedekatan yang tulus dan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fondasi utama yang melahirkan segala bentuk keberkahan dan karomah. Para wali bukanlah manusia super yang memiliki kekuatan magis dari dirinya sendiri. Semua keajaiban yang terjadi melalui mereka adalah murni anugerah dan izin dari Allah sebagai tanda kasih sayangnya kepada hamba-hamba pilihannya. Karomah atau peristiwa luar biasa itu sendiri bukanlah tujuan yang mereka kejar. Mereka tidak beribadah, berzikir, atau beramal saleh demi memperoleh kesaktian atau kemampuan supranatural. Ibadah mereka murni dilandasi oleh cinta, ketundukan, dan kerinduan untuk meraih ridha Allah. Karomah yang kemudian muncul laksana buah manis dari pohon iman dan takwa yang telah mereka tanam dan rawat dengan kesungguhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menyatakan, seorang wali harus senantiasa selaras dengan ketentuan Allah, baik dalam suka maupun duka, dan tidak hanya terpaku pada pengalaman spiritual semata. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dan teladani? Kuncinya terletak pada upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa. Ini mencakup ketekunan dalam menjalankan ibadah wajib, memperbanyak amalan sunnah, menjaga keikhlasan hati dalam setiap perbuatan, dan senantiasa berusaha membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dicontohkan oleh Sunan Gresik dengan membantu kaum duafa, juga merupakan bagian penting dari jalan para wali. Berbuat baik kepada sesama, menyebarkan manfaat, dan menjadi rahmat bagi lingkungan adalah cerminan dari iman yang sejati. Keberkahan hidup, ketenangan batin, bahkan pertolongan yang tak terduga dari Allah, semua itu bukanlah hal yang mustahil untuk kita raih. Jalan para wali adalah jalan yang terbuka bagi siapa saja yang bersedia menempuhnya dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Rahasia mereka bukanlah mantra atau ritual tersembunyi, melainkan hati yang senantiasa terpaut erat dengan Sang Maha Pencipta. Kini, perjalanan kita dalam mengupas kisah-kisah para wali Allah telah mencapai puncaknya. Dari pengalaman spiritual Sunan Giri hingga bakti tulus Uwais Al-Qarni, dari karomah Malik bin Dinar hingga keberkahan Mbah Mangli, kita menyaksikan sebuah pola yang senada. Kehidupan yang dilimpahi berkah adalah buah dari iman yang mendalam, ketakwaan yang konsisten, dan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia mereka bukanlah sesuatu yang tersimpan secara eksklusif, melainkan teladan nyata bagaimana manusia dapat mencapai derajat mulia di sisi Tuhannya melalui amal saleh, keikhlasan, dan kepasrahan total. Keajaiban dan pengalaman spiritual luar biasa yang mereka alami bukanlah tujuan utama, melainkan manifestasi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Semoga rangkaian kisah ini tidak hanya menjadi sekadar narasi, tetapi menjelma menjadi percikan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kualitas ibadah kita,
dan meneladani akhlak mulia para kekasihnya. Sebab sesungguhnya pintu menuju keberkahan dan keajaiban hidup senantiasa terbuka bagi mereka yang tulus mencari ridha-Nya. Menurut sahabat sekalian, pelajaran apakah yang paling berharga dari kisah para wali Allah ini? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa pula untuk menyukai video ini jika Anda merasakan manfaatnya, berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya, serta membagikan video ini kepada teman dan keluarga. Siapa tahu, satu tindakan berbagi dari Anda dapat menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.